Bapak dan Ibu guru hebat, saya Octavianus Ponojak, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lembata. Ini adalah praktik coaching yang kami lakukan sesama rekan guru penggerak untuk menjawab tugas modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Coaching alur tirta merupakan coaching yang memiliki struktur atau alur tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada alur tujuan, berfungsi untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh coach. Pada alur identifikasi masalah, coach diajak untuk menggali informasi terkait masalah yang ingin diselesaikan. Pada alur rencana aksi, coach bersama coach merancang rencana konkret untuk pemecahan masalah. Pada alur yang terakhir, tanggung jawab. Coach dan coach mengawal eksekusi rencana aksi hingga selesai hingga melakukan refleksi. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bapak. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Baik. Mungkin sebelum saya mengecek lagi apa yang Ibu maksudkan sehingga bisa mau berkomunikasi dan saya mau bertemu dengan saya, kira-kira saya mau cek Ibu bagaimana situasi kondisi sebagai guru mengajar mungkin atau dalam kondisi kesehatan semuanya bagaimana, saya mungkin cek kembali dulu. Puji syukur sampai dengan saat ini saya dalam keadaan yang sehat, meski diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, masih bisa ada di sini untuk bertemu dengan Bapak. Ya. Jadi dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih. Sehat, aku sehat. Jadi baik, terima kasih hari ini bisa bertemu. Mungkin sebelumnya saya mau tanyakan kepada Ibu, kira-kira tujuan apa sehingga Ibu bisa telepon saya sehingga hari ini kita bisa berkomunikasi. Oke, baik Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Saya ingin mendiskusikan masalah yang saya hadapi dalam kegiatan kerjaan saya sebagai guru, dalam hal ini ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Bisa langsung saja Bapak masalah saya? Ya, bisa. Kalau bisa bilang. Oke, baik. Masalah saya itu adalah saya menghadapi masalah ketika saya mengajar pada jam-jam terakhir, jam 5.6 atau 7.8. Jam-jam seperti itu mungkin jam-jam vital ya, jam-jam riskan ketika anak-anak, karena di sekolah kami terus terang 8 jam pelajaran, kemudian jam istirahat pada jam keempat, jadi kita jam 5, 6, 7, 8 itu jamnya masuk istirahat. Nah, ketika jam-jam itu ketika kita mengajar, konsentrasi anak, minat belajar anak sudah sangat rendah dibandingkan ketika kita mengajar di jam pagi. Jadi saya ingin berdiskusikan dengan Bapak, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa saya buat sehingga bisa mengembalikan minat anak dalam pembelajaran pada jam-jam seperti itu. Itu Bapak. Baik, mungkin sebelumnya saya bisa cek kembali, Ibu mengasuh mata pelajaran apa? Oh ya, maaf. Sebelumnya saya mengajar mata pelajaran kimia untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di dalam kelas itu jumlah Ibu punya musuh banyak ya pasti? Murid saya berjumlah antara 28 sampai dengan 35 siswa. Jadi ada kelas yang jumlah sedikitnya 28, paling banyaknya 36 siswa. Itu terbanyak, jumlah terbanyak siswa. Di sekolah itu Ibu ada teman lain yang mengasuh mata pelajaran yang sama atau Ibu sendiri mungkin? Untuk sekolah saya, kebanyakan itu guru-guru tunggal. Jadi contohnya untuk kimia hanya saya sendiri. Sehingga saya mengasuh kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jadi persoalan seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan, hanya jadi pembelajarnya di waktunya di siang hari, begitu? Ya. Di jam-jam. Ya, jadi persoalan yang saya temui ketika saya menemukan bahwa ada penurunan minat belajar siswa itu pada jam 5, 6, 7, 8 jam setelah istirahat. Sedangkan kalau jam pagi minat anaknya baik, bagus. Saya menemui masalah ketika
mulai jam siang, itu mulai ada masalah penurunan minat belajar anak di situ. Mohon maaf Ibu, kimia ini satu hari berapa jam untuk per kelas ya kalau Ibu punya? Oke, satu kali pertemuan per kelas itu ada untuk kelas 10 hanya 2 jam. Tapi kelas 11 dan 12 itu 5 jam pelajaran, tetapi dibagi menjadi 2 jam dan 3 jam per minggu. Jadi satu minggunya 5 jam untuk kelas 10 dan untuk kelas 11 dan kelas 12, sedangkan kelas 10-nya hanya 2 jam saja untuk kurikulum yang baru, yang merdeka ini. Kira saat pembelajaran seperti itu, kira minat belajar anak-anak seperti apa? Kalau ideal yang saya inginkan seperti pagi hari. Jadi saya maunya minat anak tetap seperti biasa, minat belajarnya tinggi, gairah belajarnya tinggi, lalu dikasih materi mereka semangat mendengarkan, dikasih latihan soal mereka semangat mengerjakan. Itu harapan yang saya inginkan. Tetapi harapan itu biasanya ketika saya mengajar di jam-jam pagi. Jam-jam siang, harapan itu biasanya sedikit mengalami kemunduran karena pada jam siang itu konsentrasi minat belajar anak sudah rendah. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Bapak, kira-kira kiat-kiat yang mungkin bisa Bapak tawarkan atau apa sehingga bisa bantu saya, sehingga bisa membangkitkan minat belajar anak di siang hari. Ya. Mohon maaf, itu mata pelajaran kimia itu termasuk di eksakta Ibu, hitungan juga ya, betul ya? Tapi mata pelajaran eksakta. Jamnya di siang hari ya? Ini karena sekolah kami tadi saya sampaikan, sekolah kami kebanyakan guru tunggal, jadi untuk dibaginya pagi saja susah dapat. Jadi pasti ada kelas yang dapatnya jam siang. Oh begitu persoalannya. Jadi. Ya. Mungkin selama ini mungkin apa yang Ibu sudah lakukan, terhadap persoalan yang Ibu hadapi ini? Oke, baik Bapak. Selama ini biasanya untuk karena kita mengajar pada tingkat kelas yang sama, satu RPP yang kita buat atau modul ajar yang mendukung itu saya coba perlakukan pada tingkatan kelas yang sama. Ya. Jadi misalnya saya contohkan, kalau saya mengajar kelas 10 ada 5 kelas. Maka satu modul ajar yang saya buat atau tujuan pembelajaran akan saya terapkan pada kelas 10A, B sampai dengan 10E. Untuk model pembelajaran yang sama. Nah, saya mengalami kesulitan ketika model yang A itu saya terapkan pada jam-jam siang, maka biasanya karena gairah belajar anak menurun, jadi kita biasanya mencoba membangun minat anak dengan melakukan permainan-permainan kecil, ataukah dengan melakukan ice breaking, dengan mengembalikan kembali konsentrasi mereka ke dalam kelas, untuk siap dan belajar. Makanya kadang untuk kelas-kelas yang di siang hari, target kurikulum pada hari itu atau tujuan pembelajaran untuk modul ajar itu kadang harus diselesaikan dalam 2 kali pertemuan. Tidak seperti kelas-kelas yang pagi. Jadi yang pastinya Ibu mengharapkan sehingga pembelajaran itu bisa efektif, tapi kenyataan yang dihadapi seperti saya maunya pagi, yang saya mengajar pagi atau saya mengajar siang, minat anaknya tetap sama, sehingga kita bisa menyelesaikan tujuan pembelajaran hari itu selesai, sehingga untuk tinggal 1 minggu itu satu modul ajar yang 1 kali pertemuan itu selesai. Itu. Tapi karena pada jam siang tadi saya sampaikan tadi, minat anak berkurang, sehingga bagaimana kita memotivasi anak kembali dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Maka waktu pertemuannya menjadi habis terpakai, lebih banyak terpakai untuk kegiatan-kegiatan menyenangkan. Sehingga target kurikulum atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam 1 kali pertemuan, kadang harus dicapai dalam 2 kali pertemuan. Berarti yang selama Ibu lakukan pasti karena menyenangkan tadi juga, tapi berarti Ibu harus siapkan banyak ice breaking-nya itu ya? Ya. Iya pasti itu. Iya. Baik, ya. Untuk mengembalikan mereka kembali ke dalam kelas. Iya. Jadi pasti disiapkan banyak. Kira siapa saja yang sudah Ibu libatkan untuk persoalan yang Ibu hadapi ini? Oke, untuk bagaimana
menghadapi anak-anak di siang hari ini, saya banyak membangun diskusi dengan teman-teman yang sama-sama mengasah mata pelajaran pada jam terakhir, khusus untuk mata pelajaran eksakta, jadi ada matematika, fisika, biologi. Itu karena kami mengalami kendala yang sama, jadi kami saling berdiskusi, lalu kami sama-sama mengambil kesimpulan bersama bahwa untuk jam terakhir kita tidak bisa memaksakan, situasi juga seperti itu, lalu jadi kita tidak bisa memaksakan anak untuk harus seperti pada jam pagi hari. Maka kita enjoy saja, kita yang mengajar pada jam terakhir mata pelajaran, kita enjoy saja. Memang kita tahu bahwa konsekuensi akhirnya adalah materi kita terlambat untuk kelas-kelas yang pada jam terakhir. Tapi yang kita ingin ini adalah anak ada dalam kelas, jiwa mereka, raga dan jiwa mereka ada dalam kelas. Jadi kita lebih banyak melakukan, kita enjoy saja. Jadi bagaimana membuat anak bahagia belajar di jam terakhir ya. Lebih banyak permainan-permainan, misalnya ice breaking. Jadi kita belajar 10 menit, 20 menit, kalau anak-anak sudah mulai kelihatan, kita ice breaking dulu, lalu kita lanjut lagi kegiatan berikutnya. Lalu kalau mereka kelihatan sudah, kita ice breaking lagi, baru kita latihan soal sebelum presentasi, dan seterusnya. Jadi selalu ice breakingnya bisa lebih dari 1 atau 2 kali. Ya, itu mungkin kira-kira kapan Ibu bisa lakukan ini untuk terkait dengan persoalannya, untuk mengatasi persoalan seperti ini? Berdasarkan hasil diskusi kami terakhir dengan teman-temannya, seperti saya sampaikan tadi, maka saya coba melakukannya. Dan memang saya merasa bahwa cukup efektif untuk mengembalikan minat anak dalam proses pembelajaran. Namun, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa konsekuensi dari kegiatan ini adalah materinya mereka terlambat. Maka RPP atau modul ajar untuk mereka nanti dibuat sedikit berbeda, meskipun mereka pada tingkatan kelas yang sama, tetapi untuk kelas-kelas yang diajarkan pada jam siang, itu modul ajarnya atau RPP-nya dibuat sedikit lebih berbeda. Jadi materinya tidak sebanyak yang pada pagi hari. Lalu kegiatannya lebih banyak kegiatan ice breaking atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Jadi ada selang-seling antara materi pembelajaran, lalu kita sisi kegiatan yang menyenangkan, materi lagi. Jadi ketika anak tidak konsen lagi, kita masuk ice breaking. Lalu kita masuk lagi pembelajaran, gitu Pak. Baik, jadi itu solusi-solusi yang Ibu sudah ambil. Harapan saya, Ibu tetap jalankan sesuai dengan solusi yang tadi Ibu sudah pikirkan tadi. Terus selalu juga berkolaborasi dengan teman-teman, selain dengan saya, berkolaborasi dengan teman-teman. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama, mungkin ada hal-hal yang baik, praktik baik yang mereka pernah lakukan seperti ini, bisa dipakai. Tapi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya hanya tawarkan, jalankan saja dulu, sambil kita ikuti perkembangannya lagi. Kalau perkembangannya baik, kita pertahankan, nanti dipertahankan. Kalau belum berubah, mungkin nanti kita berdiskusi lagi. Karena masih kita punya waktu nanti bertemu, pasti kita masih bisa berkomunikasi lagi. Dan kita mencari solusi yang baik. Itu harapan saya terhadap Ibu punya persoalan itu. Baik Bapak, terima kasih banyak karena Bapak sudah membantu saya menemukan solusi untuk persoalan yang saya hadapi. Saya berharap Bapak tidak bosan-bosan ketika saya hubungi, ketika saya menemukan masalah, sehingga kita bisa jadi teman diskusi yang baik untuk menemukan persoalan terkait kegiatan pembelajaran ataupun terkait peserta didik kita, pengembangan peserta didik kita. Lebih baik mungkin terakhir saya dengan Ibu, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari pertemuan kita hari ini antara saya dan Ibu berkomunikasi, kira apa yang baik, terima kasih Bapak. Saya mendapatkan banyak pencerahan, lalu saya bisa menemukan hal-hal yang bisa kita buat. Jadi hidup itu tidak semata hanya mengeluh ketika menemukan persoalan lalu kita berhenti di situ, tidak mau maju lagi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menemukan solusi dari persoalan yang kita hadapi. Contoh paling sederhana adalah yang kita lakukan saat ini. Saya akhirnya menemukan bahwa ternyata hal yang saya buat itu juga solusi, tapi saya belum mungkin selama ini tidak maksimal melakukannya. Hingga ketika berbicara dengan Pak, saya mengetahui bahwa untuk mencapai itu dibutuhkan konsistensi, lalu kerelaan juga untuk bersabar karena proses itu tidak cepat. Kita butuh waktu untuk mencapai hasilnya. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya Bapak hari ini dengan saya. Terima kasih Ibu.
Mungkin hanya itu saja hari ini untuk kita bisa bicarakan. Masih ada waktu lain, kita masih bisa ketemu, masih banyak hal. Dan itulah harus kita jalani tugas kita sebagai guru. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga bisa berkomunikasi dengan ibu kalau saya mengalami kendala di sekolah saya. Terima kasih, selamat sore, sampai berjumpa. Baik Bapak, terima Selamat kasih sore. banyak untuk waktunya. Selamat sore Demikian juga. praktek coaching yang saya lakukan bersama rekan guru penggerak Ibu Paulina Erap. Semoga bermanfaat.